Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube Di Timur Ada Fisika. Dan pada pertemuan kali ini saya akan kembali membahas soal SBMPTN. Di sini ada soal yoyo bermassa M ditarik dengan gaya F yang tidak terlalu besar sehingga dia menggelinding murni seperti pada gambar. Jadi di gambarnya ya, yoyo ini gambar yoyo kemudian ditarik oleh gaya F. Yang menyebabkan benda bergelinding murni. Jika momen inersia yoyo adalah 0,6 mr kuadrat dan jari-jari poros yoyo R, nah R kecil ini jari-jari porosnya adalah 0,2 r, maka percepatan sudut yoyo adalah, sini yang ditanyakan adalah alfa atau percepatan sudut. Maka kita identifikasi terlebih dahulu soalnya. Di sini tentu dia memiliki gaya gesek ya, memiliki gaya gesek karena dia ditarik ke sana, maka gaya gesek itu gaya yang berlawanan dengan gerak bendanya atau yang berlawanan dengan gaya tariknya ya. Karena gaya tariknya ke sini, maka gaya geseknya ke sini. Dia berlawanan dengan arah gaya tariknya. Oke. Maka yang perlu kita ketahui bahwa di sini benda atau yoyo bergerak menggelinding. Nah, pada studi gerak menggelinding sebenarnya ketika bola atau benda itu bergelinding, maka sebenarnya dia melakukan dua gerak atau terjadi perpaduan gerak, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, jadi kawan-kawan perlu ingat bahwa ketika benda tersebut melakukan gerak menggelinding, maka artinya dia melakukan dua gerak sekaligus, yaitu melakukan gerak translasi atau gerak lurus dan gerak rotasi atau dia bergerak melingkar. Nah, maka kita harus meninjau soal seperti ini atau meninjaunya dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang gerak translasi dan sudut pandang gerak rotasi. Nah, kemudian terakhir kita mengkombinasikan persamaan dari hasil penguraian masing-masing gerak. Oke. Maka sekarang kita mulai dari gerak translasi dulu ya kawan-kawan. Untuk gerak translasi, maka kita meninjau gaya yang bekerja pada yang lurus ya. Maka nah di sini sigma F sama dengan M kali A. Kita mulai dari hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita meninjau gerak translasi. Di sini kita tahu gaya yang menariknya adalah gaya F. Yang menariknya adalah F, di sini kan ditarik dengan gaya F. Maka yang kita dahulukan kita tulis adalah gaya F-nya, yang menariknya kan, atau yang searah dengan pergerakannya. Maka di sini saya tarik, dia di sini saya tulis F kurang, nah dikurangi oleh gaya geseknya kan. Nah, kau pastikan kawan sudah paham. Jadi kita menulis dulu gaya yang menariknya F dan dikurangi oleh gaya geseknya karena berlawanan arah kan, sama dengan M kali A. Nah, A di sini adalah percepatan linearnya ya. Oke, kita sudah dapatkan persamaannya untuk gerak translasi. Sekarang kita meninjau gerak rotasi benda. Nah, untuk gerak rotasi kita tahu bahwa hukum Newton kedua untuk gerak rotasi itu adalah sigma torka sama dengan I kali alfa ya. Ini adalah alfa atau percepatan sudut. Kalau ini tadi A percepatan linear, sedangkan ini adalah alfa atau percepatan sudut. Maka sigma torka sama dengan I momen inersia kali alfa atau percepatan sudut ya. Nah, ini adalah penerapan dari hukum Newton kedua untuk gerak rotasi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah percepatan sudut yoyo. Artinya yang ditanyakan adalah alfanya ini kan kawan-kawan. Oke. Kemudian di sini kita uraikan sigma torka. Nah, karena di sini ada dua gaya yang bekerja, gaya gesek dan gaya tarik tadi, maka di situ pasti akan ada dua torka. Karena torka itu adalah hasil perkalian antara gaya dengan lengan gaya yang tegak lurus terhadap gaya tersebut ya. Jadi torka itu adalah hasil perkalian antara gaya yang bekerja dengan lengan yang tegak lurus terhadap gaya tersebut. Oke. Maka di sini torka 1 tambah torka 2 karena ada dua gaya kan, gaya F dan F gaya gesek dan gaya yang menariknya. Torka 1 tambah torka 2 sama dengan I kali alfa. Nah, kemudian torka 1, nah saya misalkan ini adalah torka 1, artinya gaya gesek ini adalah penyebab munculnya torka 1, sedangkan gaya tariknya ini adalah penyebab munculnya torka 2-nya ya. Nah, di sini kesalahan penulisan, di sini harusnya torka 2 ya. Torka 1 tambah torka 2 di sini kawan-kawan ya. Jadi saya ulang lagi, ini kesalahan penulisan, di sini torka 1 tambah torka 2 di sini ya, sama dengan I kali alfa. Oke. Kemudian, nah tadi saya katakan bahwa torka itu adalah sebenarnya secara umum torka itu adalah gaya yang menyebabkan benda tersebut melingkar. Jadi torka secara umum adalah gaya pada gerak rotasi secara umum. Nah, namun kita spesifikan ternyata torka itu adalah hasil kali antara gaya yang bekerja dengan lengan yang tegak lurus terhadap gayanya. Nah, sekarang kita lihat gaya F ini, maka torka untuk gaya F ini adalah torka kali F, torka sama dengan F kali
lengan yang tegak lurus terhadap arah gaya F ini. Kita tahu lengan yang tegak lurusnya pasti ini kan, ini lengan yang tegak lurus terhadap gaya F. Ini gaya F, ini tegak lurusnya. Maka panjang ini sama saja dengan jari-jarinya kan, R besar. Jadi saya ulang lagi tadi, torka itu adalah hasil kaya antara gaya yang bekerja dengan lengan tegak lurusnya. Nah, di sini panjang lengan tegak lurusnya. Di sini kan gaya F, gaya geseknya itu kali dengan ini yang lengan tegak lurusnya ini sama dengan R ya, sama dengan R. Panjang ini kan R, panjang ini sama. Ini panjang ini R, ini juga R. Maka di sini saya tuliskan F kali R. Nah, tambah. Nah, di sini minus. Kenapa minus? Tunggu sebelum saya jelaskan minus. Nah, di sini kemudian F kali gaya kali lengan tegak lurusnya. Gaya F kali lengan tegak lurusnya. Nah, di sini kita lihat lengan tegak lurusnya itu adalah panjang ini kan. Lengan tegak lurus untuk gaya F itu sama dengan panjang ini kan. Panjang ini itu sama saja dengan R kecil ini kan, atau jari-jari porosnya. Jadi saya ulang lagi, F dikali lengan tegak lurusnya panjang ini itu sama dengan panjang R kecil ini, yaitu jari-jari porosnya. Makanya saya tuliskan F kali R kecil atau jari-jari poros. Nah, di sini kenapa saya tulis minus? Karena kita yang positif itu adalah yang searah jarum jam. Maka kalau kita lihat perputaran dari bola ini, ketika kita gaya F ini bekerja, kalau kita meninjau satu-satu kan, ketika gaya F ini bekerja, artinya ini akan menyebabkan putaran yoyo ini searah jarum jam kan. Lihat, kalau kita tarik dari sini kan, tarik dari sini atau gaya F ini bekerja, maka yoyo akan berputar searah jarum jam. Makanya dia positif di sini. Nah, sedangkan ini gaya F ini ketika kita tarik, gaya F ini ketika kita tarik atau ketika dia bekerja, menyebabkan yoyo ini berputar berlawanan arah jarum jam kan. Coba kawan-kawan lihat, ketika F ini ditarik, F ini kan bekerja menarik begini, maka putaran yoyo ini akan berlawanan arah jarum jam. Kawan-kawan bisa lihat ketika ditarik begini dia berlawanan arah jarum jam, maka di sini negatif. Nah, makanya di sini positif artinya berlawanan arah jarum jam putarannya, sedangkan ini minus karena berlawanan arah jarum jam, sama dengan I kali alfa. Oke. Nah, kemudian di sini saya bisa rubah tadi. Di sini untuk saya mencari gaya geseknya, ini tinggal saya pindah ruaskan kan. Kalau saya cari gaya geseknya, maka persamaannya menjadi F kurang M kali A. Nah, maka nilai F yang ini hasil dari analisis gerak translasi ini kita substitusikan ke persamaan pada gerak rotasi ini ya. Jadi F ini sama dengan F kurang M kali A, kita substitusikan ke persamaan ini. Maka jadinya seperti ini ya kawan-kawan. Maka di sini kan tadi ada F, maka kita substitusikan nilai ini ke sini, maka jadinya seperti ini ya. F kurang M kali A R kurang, nah di sini minus ya karena positif, kalau negatif itu negatif F. Nah, untuk R kecil ini diketahui dalam soal, atau jari-jari poros diketahui dalam soal bahwa R sama dengan 0,2 R. 0,2 R jari-jari yang ini kan. Maka saya ubah di sini R kecil ini tinggal saya ubah 0,2 R kan, sama dengan, nah kemudian untuk momen inersia yoyo itu diketahui sama dengan 0,6 mr kuadrat. Di sini maka saya ganti I-nya di sini 0,6 mr kuadrat ya, kali alfa atau percepatan sudut. Nah, alfa ini yang kita ingin cari ya kawan-kawan. Nah, kemudian di sini kalau saya kali masuk ini, kalau saya kali masuk R-nya menjadi FR kurang MA kali R kan. Ya, kurang di sini juga kalau saya kalikan, kali masuk menjadi 0,2 FR sama dengan, ini saya kali juga masuk 0,6 mr kuadrat alfa. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini punya variabel FR, ini juga punya variabel FR. Maka saya bisa faktorkan seperti ini ya kawan-kawan. Jadi di sini kan pasti ada 1, tapi tidak perlu dituliskan 1. Sini ada 0,2, maka kalau saya faktorkan ini dan ini menjadi seperti ini. 1 kurang 0,2 F kali R. Ya, karena kalau kita kali masuk ini FR-nya ke dalam kurung ini, maka akan kembalinya seperti ini. F kali R, FR kali 1, FR kali minus 0,2 sama dengan minus 0,2 FR. Maka ini dan suku ini dan ini saya faktorkan seperti ini ya. 1 kurang 0,2 dalam kurung kali FR kurang MA kali R, A ini percepatan linearnya, sama dengan 0,6 mr kuadrat kali alfa atau percepatan sudut. Oke. Kemudian, nah kita tahu bahwa hubungan antara gerak linear atau gerak translasi sama gerak rotasi itu, hubungan antara percepatan linear dan percepatan sudut itu dirumuskan A atau percepatan linear sama dengan alfa kali R kan. Jadi A sama dengan alfa kali R. Alfa ini percepatan sudut. Jadi saya ulang lagi, A sama dengan alfa kali R. Nah, maka A di sini percepatan linear ini saya substitusikan persamaan ini ke sini. Maka A di sini, A yang ini
A yang ini, percepatan linear ini saya ganti dengan alfa kali R atau percepatan sudut kali R. Maka jadinya seperti ini kan. Di sini saya selesaikan 1 kurang 0,2 FR, maka menjadi 0,8 FR kan. Kurang, nah di sini alfa saya substitusikan, A saya substitusikan menjadi alfa kali R. Makanya di sini alfa kali R kuadrat kan. Karena alfa kali R, alfa di sini R akan saling mengali dengan ini menjadi R kuadrat. M alfa R kuadrat sama dengan 0,6 M R kuadrat kali alfa. Oke, maka kalau ini saya pindah ruaskan ke sebelah menjadi 0,8 FR sama dengan 0,6 M alfa kali R. Ini kan kalau saya putar-putar sama saja karena perkalian kan. M alfa R kuadrat tambah, nah karena ini kan negatif saya pindah ruaskan menjadi tambah kan, M alfa R kuadrat. Nah maka di sini menjadi 0,6 FR sama dengan, sini kan ada variabel 1 sebenarnya kawan-kawan, tapi tidak perlu ditulis. Maka kalau kita jumlahkan, karena variabelnya ini sama, bisa kita jumlahkan menjadi 1,6 M alfa R kuadrat kan ya. Kemudian di sini saya tuliskan ulang 0,6 FR sama dengan 0,8 FR sama dengan 1,6 M alfa R kuadrat kan, saya tuliskan ulang. Ini sama dengan 0,6. Nah, jadi kan kawan-kawan di sini kita bisa lihat R di sini akan bisa saling menghilangkan ya. R bisa saling menghilangkan, maka di sini yang tersisa tinggal R saja kan. Tinggal R saja bagian sini. Nah, maka 0,6 F sama dengan 1,6 M alfa R kan. Ya, karena R-nya sudah saling menghilangkan. Nah, maka di sini saya bisa dapatkan persamaan untuk alfa. Alfa sama dengan 0,8 F per 1,6 MR kan. Nah, atau saya bisa tuliskan ini kan, kalau saya sederhanakan 0,8 dengan 1,1 bagi 6 ini bisa di atas saya bagi 0,8 hasilnya 1, kemudian 1,6 saya bagi 0,8 hasilnya juga 2 ya. Jadi saya ulang lagi kenapa di sini 1/2, di sini kan ada 1 sebenarnya ya. 1/2 ini saya sederhanakan, di atas saya bagi 0,8, di bawah juga saya bagi 0,8. Jadi 0,8 bagi 0,8 hasilnya 1, 1,6 bagi 0,8 hasilnya 2. Maka menjadi F per 2 MR. Nah, ini saya bisa ubah menjadi alfa sama dengan 1/2 F MR kan, F per MR kan ya. Maka di sini 1/2 sama dengan 0,5. 1 bagi 2 0,5 F per massa kali R panjang R yang ini ya. Nah, saya kira demikian, ini adalah jawabannya untuk alfa sama dengan 0,5 F per MR. Oke, mungkin sekian dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.